Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah bersama kelompok 2 yang beranggotakan Diki Mailandra, Daniel Danuarta, Eci Agustin, Fatur Faran Junius Sesa, Indi Retnasari, dan Iqbal Okta Prasetya dengan guru pembimbing Suryati SPDI. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Setelah beriman kepada Allah dan malaikatnya, dengan demikian beriman kepada kitab Allah adalah suatu keharusan bagi setiap muslim. Iman kepada kitab-kitab Allah bagi seorang muslim mengandung beberapa pengertian, yaitu yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul adalah kitab suci yang berasal dari Allah dan disampaikan melalui malaikat Jibril. Yang kedua, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hanya sebatas meyakini tanpa mengikuti ajarannya. Selanjutnya yang keempat, yaitu membenarkan bahwa ajaran dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW ada yang diperkuat kebenarannya. Yang kelima, mengimani Al-Quran secara utuh, tafsilit atau terperinci, yakni mengimani seluruh isinya dan mengikuti ajarannya yang ada dalam Al-Quran. Adapun Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahida faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Artinya, manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Nah, berikut ini adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mengajarkan tentang tauhid. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, yang membedakan hanya syariah atau tata cara beribadah. Nah, sekarang mari kita tonton video ilustrasi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama kita akan bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Taurah, yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab ini kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah. Di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lainnya. Kitab Zabur berasal dari kata Zabaro yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik.
Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan pada abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sekian tadi penjelasan dari kami mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.